Mendoan, menyatu dalam doa dan renungan. Dari Katedral Kristus Raja Purwokerto, Selasa 2 Maret 2021, bersama saya Romo Giovanni Dodi Kurnianto. Saudara-saudari yang terkasih, salam sehat berkah dalam. Pagi hari ini kita akan mendengarkan sabda Tuhan dari Injil Matius bab 23, ayat 1 sampai dengan 12. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jumbai yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu, janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satu rabimu dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu bapamu, yaitu Dia yang di surga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Kardinal Martini, salah satu penulis buku rohani, sebelum meninggal pernah mengatakan, gereja kita berjalan terseok-seok karena keberatan beban, seperti beban birokrasi yang melebihi proporsi dan beban liturgi yang melulu ritualistik. Maka senada dengan itu, Romo Sindunata dalam sebuah rekoleksi para imam di sebuah keuskupan pernah menularkan refleksinya. Kalau tidak hati-hati, gereja Katolik sekarang ini bagaikan nenek tua yang tertinggal zamannya. Gereja pernah menghadapi masa-masa gelap. Gereja pernah menjadi seperti orang-orang Farisi dan ahli Taurat yang hari ini dikecam oleh Yesus. Gereja Katolik pernah melulu ritualistik, mengurus hanya hal-hal liturgi, suka menyalahkan orang, suka menghakimi orang, dan membuat banyak orang merasa tidak nyaman karena selalu merasa bersalah. Paus Fransiskus pun pernah mengajarkan kepada kita semua, gereja Katolik yang baru adalah gereja Katolik yang rendah hati dan sederhana. Dan untuk menjadi ini semua tergantung kita umatnya. Gereja bukan soal bangunan, gereja adalah soal orang. Maka agar cita-cita Paus Fransiskus tercapai, gereja Katolik yang rendah hati dan sederhana, umat Allah di dalamnya yang adalah kita semua perlu belajar rendah hati, sederhana, dan belajar menjadi pribadi yang mampu memberi kenyamanan bagi siapapun yang datang kepada kita. Rendah hati dan sederhana adalah salah satu wujud konkret
penghayatan iman kita. Marilah berdoa. Tuhan, terima kasih Kau sadarkan kami untuk belajar sederhana dan rendah hati, agar gereja Katolik tidak menjadi nenek tua yang ketinggalan zaman. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita semua orang-orang yang kita doakan hari ini, keluarga kita, sanak saudara kita dimanapun mereka berada, dan seluruh aktivitas kita hari ini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Salam mendoan.